Kami dari kelompok 2 mata kuliah kebijakan publik akan menganalisis agenda kebijakan publik dan formulasi kebijakan publik. Stay tune! Perkenalkan, nama saya Felicia Prani, NPM 2371005. Perkenalkan, nama saya Jika Fernando, NPM 2371007. Perkenalkan, nama saya Indy Yulianti, NPM 2317009. Perkenalkan, nama saya Caca Madani dengan NPM 2317035. Perkenalkan, saya Sisana Ceria dengan NPM 2317023. Dan saya Sulanda Anusi dengan NPM 2371038. Tidak semua masalah publik masuk dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Agenda juga sebuah daftar pokok, soal atau subjek atau masalah yang menjadi pusat perhatian serius terhadap pemerintah. Adapun tahap-tahap agenda kebijakan. 1. Tahap mengidentifikasi. 2. Tahap pemecahan masalah. Contoh dari agenda sistemik yaitu 1. Kriminal. Jumlah kasus kriminal di Bengkulu sepanjang tahun 2023 meningkat 37,82 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun lalu, jumlah tercatat sebanyak 4.225 kasus. Sementara di tahun ini ada sebanyak 5.823 kasus atau naik 1.598 kasus. Dari data Polda Bengkulu, angka gangguan Kamtimas dari wilayah Provinsi Bengkulu tahun ini mencapai angka 5.823 kasus, sedangkan tahun 2022 lalu hanya 4.225 kasus. Kapolda Bengkulu, kenaikan angka kriminalitas tersebut dinilai tinggi di wilayah Sumatera bahkan nasional. Inilah tampak RO 42 tahun orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ di Bengkulu yang membabi buta membacok warga. Ia tega menghabisi nyawa Yades, warga desa Rimbo, Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Sembari tertawa, RO mengaku bahwa setelah membunuh korban, dirinya mendapatkan sebuah bisikan. Saat itu, pelaku kemudian menghisap darah dan otak korban pada Sabtu 23 Maret 2024. Adapun usai menghabisi nyawa Yades, RO yang diduga mengalami gangguan kejiwaan itu barulah keluar ke desa. RO mengamuk di warung dan jalanan sehingga sempat melukai beberapa warga lainnya. Pihak kepolisian Bengkulu berhasil menangkap 3 tersangka di Kelurahan Kebun Tebing. Tersangka pertama 23 tahun warga Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sebagai eksekutor dalam aksi pembunuhan terhadap korban. Sementara 2 lain ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam pembunuhan ini. Contoh kedua yaitu kemiskinan. Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu mencapai
14,04% atau 288,46 ribu orang, turun sebesar 0,58 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 14,62% atau 297,23 ribu orang. Contohnya yaitu aktivitas masyarakat di pasar. Banyak sekali masyarakat yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, tapi masyarakat tidak menggunakan fasilitas dari pemerintah itu dengan baik. Kesehatan adalah satu masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun yang membuat kebijakan. Karena banyak sekali masalah dalam kesehatan, seperti masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit, seperti masyarakat yang mendapatkan BPJS gratis dan BPJS berbayar pasti diperlakukan beda oleh rumah sakit.